حبيبي
وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربي يسير ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى الإمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Jami' As-Saghir nomor hadis 7329. Betul. Ya. Diriwayatkan daripada Imam Tabrani dari kitab Awsat dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin tarikatun, bagi setiap nabi ada peninggalan. Likulli nabiyyin tarikah, dan tinggal hadis 7328. Likulli qarnin sabiqun. Di atasnya lagi, likulli qarnin sabiqun, bagi setiap generasi ada pendahulunya. Bagi setiap generasi ada pendahulunya, dan pendahulu tersebut akan mendapatkan pahala jariah dari orang-orang yang mengikuti jejaknya. Maka ada pernyataan ulama mengatakan al-fadlu liman sabaq, kelebihan itu bagi orang yang terdahulu. Maka kita berusaha menempatkan diri di awal-awal kebaikan, sehingga ada doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma ja'alna miftahan lil khair wa mighlaqal lisyarr. Jadikanlah kami anak kunci kebaikan, jangan menjadi penghalang, jangan menjadi anak kunci kejahatan. Sebagaimana kebaikan ada pendahulunya, maka kejahatan juga ada pendahulunya. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran perihal Qabil yang membunuh saudaranya, yaitu Habil. Itu sebabnya yang bernama Habil gak ngasih saudaranya nama Qabil, karena Qabil itu orang gak mau dengan namanya.
ajli zalika katabna ala bani Israil. Asbab dosa tersebut kami tetapkan kepada Bani Israel. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi ada namanya pahala jariyah, ada juga dosa jariyah. Allah katakan may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Yang memberikan contoh yang jelek akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka Nabi bersabda, setiap generasi itu ada pendahulunya. Pendahulu kebaikan, pendahulu dosa. Jadikanlah diri kita pendahulu kebaikan, jangan menjadi contoh dalam hal-hal yang dianggap dosa. Likulli nabiyyin tarikatun, bagi setiap nabi ada peninggalan. Wa inna tarikati, dan sesungguhnya peninggalan aku, wa dhai'ati, dan keluargaku adalah orang-orang Ansar. Fahfazuni fihim, jaga oleh kalian akan kehormatanku, akan hakku, akan perasaanku tentang mereka. Sehingga Nabi bersabda, hubbul ansar ayatul iman, hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda iman mencintai orang-orang Ansar. Nabi bersabda, maafkanlah dari saudara-saudara kalian orang Ansar, karena mereka telah memberi tempat kepada Islam. Jadi harta peninggalan dan keluarga Nabi yang ditinggalkan, yang diwasiatkan oleh Nabi adalah orang Ansar. Maksudnya adalah Nabi memposisikan mereka seperti keluarga. Maka ketika terjadi perang Hunain, Nabi dan kaum muslimin dengan jumlah 2.000 pasukan, 8.000 pasukan tua, pasukan sudah lama, 4.000 pasukan baru dari Mu'allaf Makkah yang sudah ditaklukkan, bisa memenangkan di perang Hunain. Kemudian mendapatkan harta rampasan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan rata-rata kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam, termasuk paman Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Pada saat itu Nabi katakan, ambillah wahai paman. Sayyidina Abbas masukkan harta rampasan ke dalam karung goni. Kemudian dia angkat, nggak sanggup dia angkat. Wahai Nabi, tolong saya angkatin karung ini. Kata Nabi, angkat sendiri. Ini syaratnya boleh kamu ambil sesuai yang bisa diangkat. Hanya dikurangi lagi, tetap aja nggak bisa diangkat. Sehingga Nabi tertawa melihat sikap Sayyidina Abbas. Beliau termasuk yang loba dengan harta benda. Datanglah bisikan kepada orang Ansar, coba kalian lihat, kalian yang memberi tempat kepada Nabi Muhammad, kalian yang berjuang bersama Nabi Muhammad, kemudian ketika menang dalam perperangan, harta rampasan diberikan kepada orang-orang Makkah yang baru saja masuk Islam. Hasutan ini berkembang di tengah-tengah orang Ansar, sehingga Nabi kumpulkan mereka, sehingga Nabi puji mereka.
Kalau bukan karena muhajirin, saya akan jadi orang Ansar. Lau salaka ansaru fajjan la salaktu fajja ansar. Kalau Ansar melewati satu gang dan yang lain melewati gang yang lain, maka aku akan ikut gang orang Ansar. Apakah kalian ridha mereka kembali dengan onta dan kambing ke negeri mereka, sementara kalian kembali dengan Nabi Muhammad? Akhirnya orang Ansar tersadar waktu itu dan mereka ridha dengan keputusan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga demikian jiwanya orang-orang Ansar, memuliakan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda, kalau saya nanti meninggal dunia, keluargaku adalah orang Ansar. Kalau mereka bersalah, maafin mereka. Tapi kepemimpinan tetap pada orang Quraisy. Tahu sesuatu? Nah, azan insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadis terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin haram. Bagi setiap nabi ada tanah haramnya. Ada tanah haramnya. Sebagaimana Makkah Mukarramah adalah tanah haram Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa harami, dan tanah haramku adalah kota Madinah. Sehingga bagi umat Islam ada dua tanah haram, disebutlah haramain, dua tanah haram, haram Makkah dan haram Madinah. Ada beberapa perbedaan antara haram Makkah dan Madinah. Kalau haram Makkah ini tidak ada istilah makruh solat. Makruh tahrim yang 5 waktu ini tidak berlaku di Makkah. Boleh salat sunat ba'da asar, boleh salat sunat lepas subuh. Tapi tanah haram Madinah sama dengan tempat lain. Sedangkan persamaannya sama-sama tidak boleh dipindahkan tanahnya, bebatuannya keluar tanah haram. Dan sampai antum naik bukit Jabal Rahmah, kemudian ambil batu karangnya, menembak cincin untuk bawa ke Indonesia, itu wajib dipulangkan. Begitu juga antum ziarah ke Baqi'il Warqad, ikut-ikutan dengan tradisi orang India ambil tanah kuburan. Nah, itu wajib dikembalikan. Tanamannya tidak boleh diganggu, kecuali tanaman yang mereka tanam sendiri. Binatang buruan daratnya tidak boleh diburu. Tapi perbedaan yang lain, tanah haram Makkah itu memiliki keunggulan 100 kali lebar daripada haram Madinah. Kalau di Madinah kita solat 1000, kalau di Makkah seperti 100.000 daripada tempat lain. Likulli nabiyyin khalilun fi ummatihi.
bagi setiap nabi itu ada teman dekatnya di kalangan umatnya. Khalil itu kawan akrab, kawan dekat. Likulli nabiyyin khalilun, bagi setiap nabi ada kawan dekat di kalangan umatnya. Wa inna khalili Utsmanu ibnu Affan, sesungguhnya teman dekatku adalah Utsman bin Affan. Kalau kita bilang Sayyidina Utsman bin Affan. Sementara dalam waktu yang sama Sayyidina Utsman adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada larangan kalau berkawan dengan menantu. Nah, kawan akrabnya ya menantunya. Di mana dia, di situ ada menantunya. Sama-sama motor kemana-mana, bergurau bersama, ngopi bersama. Ini siapa nih Pak? Menantu saya. Sekalian kawan akrab. Nah, itu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun Sayyidina Rasul menjadikan menantunya, yaitu Sayyidina Utsman, menjadi teman akrab, tetaplah Sayyidina Utsman menjaga kehormatan Sayyidina Nabi. Bahkan Sayyidina Utsman itu kalau dalam satu sisi lebih dihargai daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ketika Nabi duduk di rumah, tersingkaplah betis Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan enggak aurat. Masuklah Sayyidina Abu Bakar, Nabi biarkan betisnya tersingkap. Masuk Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi biarkan juga betisnya tersingkap. Masuk Sayyidina Utsman bin Affan, Nabi rapikan sarungnya, ditutup betisnya. Cemburulah Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah. Ya Rasulullah, ketika ayah kami masuk, kenapa engkau biarkan saja itu betis terbuka? Lalu kalau padahal itu adalah mertuamu, sementara kalau menantumu yang datang, kamu tutup betismu. Kayaknya lebih kamu hargai menantumu daripada mertuamu. Apa kata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atastahi mimman yastahi tastahi minhul malaika? Apakah aku tidak pantas malu dari orang yang malaikat saja malu dengannya? Jadi malaikat saja malu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau malaikat maut mencabut Sayyidina Utsman tu malu-malu. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman orangnya pemalu. Sayyidina Utsman orangnya sangat pemalu. Mudah-mudahan yang namanya Utsman pemalu. Likulli nabiyyin rafiq fil jannati. Bagi setiap nabi itu ada kawan dekat di dalam surga. Di rafiq itu artinya kawan dekat. Likulli nabiyyin, bagi setiap nabi rafiqun, ada kawan dekat di surga. Wa rafiqi fiha Utsmanu ibnu Affan. Kawan dekatku di surga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ternyata Sayyidina Utsman bin Affan adalah kawan dekat Nabi di dunia dan juga kawan dekat Nabi di surga. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini sampai kepada Sayyidina Utsman bin Affan, yang notabene berarti Sayyidina Utsman sudah masuk surga. Tapi dalam waktu yang sama beliau tetap menangis
ketika melewati perkuburan. Nah, itu yang namanya khasyah. Kalau kita dapat informasi yang enggak pasti saja, misalnya Hajid mimpi, lalu ceritakan mimpinya sama antum di siang hari, bilangnya abror. Abror mana enggak penting, bukan abror. Saya mimpi lihat antum dalam surga tadi malam. Nah, yang nama abror ini dah malas lagi sholat ini, dan masuk surga. Tapi sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhu sudah mendapatkan jaminan surga, itu tidak menghalang mereka untuk khasyah kepada Allah. Ketika di perang Tabuk, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi sahabat untuk menyumbang. Karena pada saat itu adalah saat penceklik, tanaman kurma, buah kurma belum panen, hari kemarau panjang, perjalanan tandus. Yang diperangi adalah kekuatan atau negara adik kuasa, yaitu Romawi, Persia. Romawi Persia? Romawi Persia? Romawi. Lalu Nabi motivasi untuk menyumbang. Datanglah Sayyidina Utsman bin Affan yang kekayaannya membuat dinar emas, kemudian meletakkan di pangkuan Nabi SAW. Sehingga Nabi balik-balik dengan tangannya. Madara Utsman ba'da hadza. Setelah ini dosa apapun yang Utsman buat enggak ada masalah lagi. Setelah mendengar hadis tersebut, bukan Sayyidina Utsman berhenti sholat. Nah, tetap saja menangis ketika lihat kuburan. Itu namanya khasyah. Ini belum lagi jamin masuk surga, sudah membagi neraka kepada orang lain. Jadi khasyah itu harus tetap ada walaupun pada orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan surga, apalagi orang yang belum mendapatkan jaminan surga, baru belajar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Likulli nabiyyin rahbaniyah. Bagi setiap nabi itu ada bentuk rohbaniyahnya. Rohbaniyah makna dasarnya adalah membujang untuk ibadah. Itu makna rohbani. Maka bahasanya rahib itu tidak menikah. Rahib, pendeta. Rohbaniyah adalah sifatnya. Tidak kawin supaya fokus beribadah. Nah, setiap nabi ada amalannya. Tapi dalam rohbaniyah ini umat, rohbaniyah untuk ini umat adalah jihad fisabilillah. Nah, bukan tidak menikah. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Bagaimana umat Nabi Muhammad bisa menjadi rahib? Yang dikatakan ketika raja-raja Persia dan Romawi bertanya, bagaimana pasukan Umar bin Khattab itu? Dikatakan mereka adalah penunggang-penunggang kuda di siang hari dan rahib-rahib di malam hari. Jadi ada bahasa rahib. Jadi rahib itu makna dasarnya memang tidak menikah untuk ibadah, tapi untuk umat Nabi adalah jihad fisabilillah. Lil imami wal muadzini mislu ajri man shalla ma'ahuma. Bagi imam, bagi muazzin,
itu seperti pahala orang-orang yang sholat bersama mereka berdua, seperti pahala semua orang yang ikut sholat bersama mereka berdua. Maka yang azan maghrib tadi, dia dapat pahala sholat bukan hanya satu, tapi pahala setiap orang yang ikut sholat maghrib di sini. Kemudian pahala imam maghrib bukan hanya satu, tapi pahalanya seperti pahala dia ditambah pahala makmumnya. Itu keunggulan menjadi seorang imam dan muadzin. Sehingga ulama mempertanyakan mana yang lebih baik, muadzin atau imam? Ada yang mengatakan muadzin, ada yang mengatakan imam. Asbab khilafiyah tersebut akhirnya Garin ambil kedua-duanya. Dia azan, dia imam. Nah, biar lebih afdal karena khilafiyah. Jadi dia banyak pahalanya. Nyapu masjid dapat pahala, azan dapat pahala, jadi imam tambah lagi pahala. Tapi sayangnya cuman 2 orang pahala tambahannya. Ada yang 3 orang. Antum bayangkan bagaimana imam Masjidil Haram pahalanya. Kalau dia enggak salafi, kalau dia enggak wahabi. Nah, kalau akidahnya wahabi, wallahu alam lah dapat pahala dia. Jadi semakin banyak jamaah, semakin banyak pahala yang didapatkan oleh imam dan muazzin. Lil bikri sab'un walis sayyibi salasun. Ini materi tafakuh. Bagi perawan 7 hari, bagi janda 3 hari. Saya rasa tafakuh pun belum paham. Apa maksudnya Ilyas? Hah? Malam apa? Maksudnya malam. Malam apa? Malam Ahad. Jadi aturan ini berlaku bagi seorang laki-laki yang baru saja menikah kedua. Bukan menikah pertama nggak ada aturan. Bagi laki-laki yang menikah istri kedua, setelah dia menikah istri kedua, maka giliran malam kepada istri pertamanya itu di stop. Dan dia akan berikan malam khusus kepada istri barunya. Kalau istri barunya perawan, malam khususnya 7 hari. Kalau istri barunya janda, malam khususnya hanya 3 hari. Nah, itu maksud hadis. Kalau mau lebih jelas, baca kitab fikih. Selesaikan 30 juz dulu, kumroh, baru belajar fikih. Kalau ini dijelaskan pun disarah 3 hari setengah jam, nggak akan meningkat juga ibadah itu. Jadi nggak ada fadilahnya untuk disarah. Ini hadis hukum. Jadi hadis hukum hanya untuk dimaklumi, bukan untuk dibuat sebuah motivasi. Saya khawatir banyak tafakuh yang nggak selesai belajar nanti kalau kita syarah hadisnya. Lit taubati babun. Untuk taubat itu ada 1 pintu. Lit taubati babun, bagi taubat ada 1 pintu di arah barat. Bil maghribi, di arah tenggelam matahari. Masiratu sab'ina aman, lebarnya selama perjalanan 70 tahun.
Lebar pintu itu adalah masiratu perjalanan sab'ina aman 70 tahun. Tidak disebutkan perjalanan pakai apa. Apakah perjalanan pakai kendaraan kuda atau onta atau jalan kaki. Kita ambil jalan yang paling lambat, yaitu jalan kaki. Kira-kira satu hari berapa kilo pejalan kaki bisa menempuh perjalanan? Satu hari ada 5 kilo? Nah, katakan 5 kilo. Mungkin 7 kilo bagi seseorang, bisa 10 kilo bagi yang lain, mungkin 7 kilo bagi orang tertentu. Katakan saja 10 kilo atau 5 kilo sehari. 5 kilo satu hari. 1 bulan 150 kilo. 1 tahun 1.800 kilo. Itu 1 tahun. Sekarang 70 tahun. Nah, berapa lebar daripada pintu taubat? Nah, ini bukan berbicara soal lebar secara fisik, tapi lebar yang dimaksudkan di sini adalah motivasi untuk bertaubat. Jadi pintu tobat itu bukan sebesar pintu rumah kita. Nah, lebar pintu tobat itu kalau ditempuh dari satu konsen yang lain, itu dalam perjalanan 70 tahun baru sampai. Berarti pintu tobat itu luas sekali. Nah, perampok bisa masuk, pencuri masuk, penzina masuk, pembohong masuk, koruptor masuk. Nah, siapa saja yang mau taubat, Fir'aun kata Nabi, kata Allah. Nah, kalaulah malaikat Jibril tidak menyumpalkan tanah ke mulut Fir'aun, Allah akan terima taubatnya. Tapi malaikat Jibril udah geram, ini kalau sempat dia taubat bahaya ini, dosanya ada banyak kali. Hanya ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebelum ucapin dimasuk lumpur tanah merah, laut merah di dalam mulutnya. Nah, sekelas Fir'aun kalau mau taubat, Allah terima taubatnya. Ada juga riwayat yang tidak bisa dipastikan, cuman dalam kitab-kitab tafsir diceritakan, ketika iblis sudah diponis masuk neraka, datang kepada Allah mau taubat. Kata Allah, enggak ada masalah, taubat kamu saya terima, tapi datangi kuburan Nabi Adam, sujud di situ. Kata iblis, waktu hidup saja enggak mau sujud, apalagi ke kuburannya. Jadi kalau iblis mau taubat pun diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud hadis di sini adalah motivasi bertobat. Jangan menganggap dosa yang kita lakukan itu tidak ada pintu tobatnya. Pintu tobat itu luas, seluas-luasnya. Kenapa dikatakan di tempat matahari tenggelam? Karena di sanalah dikaitkan taubat. Allah akan terima taubat dari hamba malam yugharir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, au tatlu asy-syamsu min maghribiha, atau matahari terbit dari tempat tenggelamnya. La yazalu kadzalik, senantiasa seperti itu. Pagi, siang, malam, Allah buka selalu pintu taubat. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan Allah buka pintu taubat di siang hari untuk Allah terima taubat pelaku dosa di malam hari. Allah buka pintu taubat di malam hari supaya Allah terima pelaku dosa di siang hari. Jadi siang malam pintu taubat terbuka lebar. Sampai kapan?
hatta ya'tiya ba'du ayati rabbik, sehingga datang sebahagian tanda-tanda Tuhanmu. Apa tanda-tandanya? Tulu'us syamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, satu pun dosa tidak ada lagi yang diterima oleh Allah. Ketika matahari terbit dari barat, semuanya masuk Islam, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlambat. Lil jari hakun, bagi tetangga ada hak. Kata Nabi, tetangga ada 3 macam. 1, tetangga non muslim, haknya 1 karena dia tetangga kita. Walaupun tetangga non muslim, tetap bertegur sapa. Kalau lapar diantarkan makanan, kalau ada kelebihan diberikan apa yang lebih. Kalau tidak mampu memberi, masukkan makanan ke rumah kita. Masukkan makanan ke rumah sehingga tidak dilihat oleh tetangga. Itu haknya. Jangan sampai mereka mencium bau masakan yang kita tidak membaginya. Maka kalau bertetangga terlalu dekat, mau beli durian makan di tempat, jangan bawa ke rumah. Nah, itu walaupun non muslim tetap dijaga. Yang kedua, tetangga muslim tapi bukan karib kerabat, itu haknya 2. Pertama atas nama tetangga, yang kedua atas nama sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang ketiga, apalagi tetangga kita itu bibi sendiri. Nah, sepupu sendiri, maka haknya 3. Tetangga, Islam, kemudian karib kerabat. Maka memberikan makanan kepada mereka mendapatkan 3 pahala. 1 pahala karena tetangga, 2 pahala karena dia muslim, 3 pahala karena karib kerabat. Nah, supaya mudah mengumpulkan pahala, antum buat satu komplek perumahan, hanya antum yang tinggal di situ. Nah, 17 saudara semua di situ. Anak-anaknya kawin silang, semua tinggal di situ. Lahirlah sebuah Bani Najjar. Nah, Bani Sabah. Nah, itu asal usulnya dulu. Sehingga terjadi kaum Sabah itu dari satu kakek. Nah, mulai dari sekarang, Bani apa nih buat? Siapa mau lahirkan Bani Rafid misalnya? Nah, kok ada komplek perumahan Bani Rafid? Apa ini? Ini nenek moyang kami dulu namanya Rafid. Nah, yang biasa di tahun 2019, 2020 dia terkenal. Nah, rapid test. Jadi dia tinggalkan anaknya semua di situ, keluarganya di situ, sehingga ada bahasa Bani Najjar, Bani Tamim, Bani Hashim, Bani Muttalib. Itu dari kakek yang sama. Nah, kita lihat di Padang ini cuman orang India yang buat gaya begituan. Nah, ini bapaknya bersaudara, anaknya kawin, laki perempuan. Kemudian kawin lagi di sana, kawin lagi di sini. Jadi dia satu rumpun dari satu kakek. Khair. Nah, orang Minang tuh nggak suka deh. 6. Lil jannati samaniyatu abwab. Bagi sorga itu ada 8 pintunya. Bagi sorga ada 8 pintu. Sab'atun mughlaqatun. 7 pintu masih disegel.
7 pintu masih dikunci. Wa babun maftuhun lit taubati, dan 1 pintu sudah dibuka untuk taubat. 1 pintu sudah dibuka untuk taubat sampai terbit matahari min nahwihi, dari arahnya barat. Jadi ada bahasa modal untuk masuk surga itu bukan hanya pahala, tapi ada juga modal masuk surga pakai dosa. Ini bagaimana luasnya kasih sayang Allah. Modal masuk surga dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Ada amal soleh di ayat itu? Ada amal soleh? Enggak ada amal soleh di ayat itu. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah taubat nasuha. Allah ampuni dosamu, Allah masukkan kamu dalam surga. Jadi dia telah buat dosa banyak sekali, kemudian dia taubat, kemudian dengan taubat itu dia masuk surga. Namanya pintu taubat. Sehingga ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, ada di akhirat kelak. Nah, jangan menulis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, hadirkan fulan. Hadirkan si fulan, nampakkan kepadanya catatan amalnya, catatan dosanya, tapi yang kecil-kecil saja. Yang besar jangan diperlihatkan dulu. Kasih dia catatan amal, dosa besarnya tutup, simpan. Kasih catatan dosa kecil saja. Kasih kepada dia, dia baca. Nah, ketika dia baca semua dosa-dosa kecil dalam hatinya, alhamdulillah, enggak ada di sini dosa besar. Kayaknya lumayan aman masalah saya. Lalu kata Allah, apakah kamu mengakui dari catatan tersebut itu adalah dosamu? Cepat-cepat dikatakan, saya akui ya Allah, ini dosa saya. Kenapa? Takut nanti dibuka lagi catatan yang kedua. Kata Allah, karena kamu sudah mengakuinya, budilat sayyiatikum sayyiatuka hasanat. Diganti dosa-dosamu itu menjadi pahala-pahala. Sebanyak apa dosamu dalam catatan itu dirubah menjadi pahala. Lepas itu dia katakan, ya Rabb, lam ajid fihi syai'an. Ada sesuatu yang saya enggak ketemu di sini. Nah, maksudnya dosa besar kok enggak ada. Jadi harapannya adalah kalau ada dosa besar tuh banyak lagi gantinya. Fatabassama sayyidina Rasul. Nabi senyum merekkan hadis tersebut. Begitulah lobanya manusia. Jadi modal masuk surga bukan hanya berbuat soleh, melakukan amal soleh. Taubatnya pendosa itu juga modal masuk surga. Sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan, kemudian hadis di sini ada 8 pintu surga, ke-8-nya, ada 7 masih terkunci, 1 sudah dibuka, yaitu pintu taubat. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min nahwi, sampai terbit matahari dari arah barat. Lil hurrati yaumani walil amati yaumun. Bagi wanita merdeka 2 hari, bagi budak wanita 1 hari. Jadi kalau seseorang laki-laki menikah dengan 1
wanita merdeka, kemudian yang satu lagi budak wanita, maka bagi malamnya adalah 2 malam di wanita merdeka, 1 malam di wanita budak. Kenapa? Karena haknya, karena kewajibannya juga setengah. Kewajiban budak itu setengah daripada kewajiban orang merdeka. Kalau sekiranya orang merdeka mabuk minum khamar, dia akan dicambuk 40 kali. Tapi kalau budak dicambuk hanya 20 kali. Kalau sekiranya penzina dicambuk 100 kali, budak hanya 50 kali. Kalau orang menuduh berzina dicambuk 80 kali, budak hanya 40 kali. Ketika wanita merdeka dapat jatah 2 malam dari suaminya, maka madunya yang budak dia dapat hanya 1 malam. Ini makna hadis li hurra yauman walil amati yaumun. Wanita merdeka dapat jatah 2 malam giliran malamnya, bagi wanita budak hanya 1 malam. Jadi 1:2. Namun hukum fikih mengatakan seseorang yang sudah punya istri merdeka tidak boleh menikah dengan budak wanita. Orang boleh menikah dengan budak wanita dengan beberapa syarat. 1, dia belum punya istri wanita merdeka. 2, dia tidak punya mahar untuk menikahi wanita merdeka. Yang ketiga, khauful anat, khawatir kalau tidak menikah terjerumus ke dalam zina. 3 syarat. Apabila syarat ini tidak ada, maka seseorang tidak boleh menikahi wanita budak. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, lirijali hawari walinisa'i hawariyah. Bagi laki-laki ada penolong-penolong, pembela-pembela. Walin nisa'i hawariyah. Bagi wanita juga ada pembela-pembela. Maksudnya hawariyur rijal az-Zubair, pembelaku dari kalangan laki-laki adalah Sayyidina Zubair bin Awam. Wa hawariyatun nisa, pembelaku di kalangan wanita adalah Sayyidah Aisyah. Dan Nabi Isa alaihissalam juga memiliki hawari sebanyak 12 orang. Ketika Nabi Isa katakan, man ansari ilallah, siapa yang bersedia menolongku untuk menyebarkan agama Allah? Qalal hawariyun nahnu ansarullah. Berkatalah hawari, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Jadi Nabi Isa punya 12 hawari. Dan Nabi punya hawari dari kalangan laki-laki 1 orang Sayyidina Zubair bin Awam, dari kalangan wanita 1 orang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Ma'had Darul Hijrah juga punya hawari. Ketuanya Muhammad Ilyas Pesisir. Kenapa kita gunakan bahasa hawari? Kenapa enggak gunakan bahasa organisasi santri atau kasih nama-nama yang lain? Karena itu nama yang paling bagus, hawari. Sehingga enggak boleh dirubah-rubah lagi namanya. Ketika diberi nama hawari, dia akan menjadi penolong. Dialah yang menolong berjalannya program kebersihan, pendidikan, ibadah, keamanan, khidmat, dakwah,
dakwanya nggak jalan, nggak ada jaulah kan? Nah, humas, nah kesehatan, itu hawari namanya. Itu asal usulnya kenapa namanya organisasinya hawari. Khair, lirrahimi lisan. Bagi rahim, rahim di sini maksudnya hubungan silaturahim. Bagi rahim ada lidah indal mizan, ketika ditimbangnya amal. Bagi rahim yang kita disuruh untuk menyambungnya disebutlah silaturahim. Dia punya hak bicara ketika amal ditimbang indal mizan. Apa kata dia nanti di akhirat? Ya Rabbi, man qata'ani faqta'hu. Siapa saja yang memutuskan aku, putuskan olehmu hubungan dengannya. Waman wasolani, siapa saja yang menyambung hubungan dengan aku, fasilhu, sambung hubungan olehmu dengannya. Ini motivasinya. Maka sekuat apa seseorang memutuskan silaturahim dengan kita, kita tidak boleh memutuskan silaturahim dengan mereka. Kenapa? Karena ketika kita berusaha menyambung silaturahim, maka di akhirat kelak silaturahim itu akan ngomong, ya Allah, sambung hubungan dengan orang itu, karena dia telah menyambung aku di dunia. Maka Allah akan sambung kita dengan kasih sayangnya dan rahmatnya, dengan pertolongannya, dengan anugerahnya, dengan semuanya. Tapi kalau hari ini kita putuskan silaturahim karena faktor dunia ya, kalau faktor akhirat nggak ada masalah. Karena faktor duniawi, maka di akhirat kelak kata silaturahim ketika amal kita ditimbang, itu dalam kondisi kita was-was, apakah akan selamat atau tidak selamat, datang lagi silaturahim menuntut, ya Allah, kalau dia memutuskan saya dulu di dunia, putuskan saja hubungan dengan dia. Akhirnya putuslah pertolongan Allah, syafaat Allah, kasih sayang Allah, dan rahmat Allah kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, khair. Nah, maka tahan, enggak lama-lama. Walaupun mungkin di antara keluarga antum mungkin dia merasa antum makhluk aneh. Nah, diajak salaman enggak mau salaman. Oh, ini siapa ini? Orang sok suci. Nah, itu tukang ceramah udah datang. Tuh Ustaz datang dia mau ceramah itu. Nah, kadang-kadang dianggap demikian. Di tengah-tengah keluarga besar, ya sudah diam saja. Kalau suruh ceramah, yang pula diam. Enggak ada masalah, sabar-sabar sebentar. Karena nanti di akhirat kelak apa yang kita jalin dengan mengorbankan perasaan, ketersinggungan, hati dan sebagainya, nanti Allah akan memberikan, Allah akan sambung hubungan dengan kita di akhirat kelak. Kecuali faktor akhirat, itu nggak ada masalah. Kenapa antum tidak bergaul dengan dia? Karena dia pelaku riba. Kenapa antum tidak mau silaturahim dengannya? Karena di rumahnya dihidangkan khamar, karena di rumahnya tidak menutup aurat, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau memutuskan hubungan dengan putranya sendiri karena membantah satu hadis Nabi SAW.
Lis-sa'ili hakun, bagi pengemis punya hak untuk dikasih. Lis-sa'ili hakun, bagi pengemis punya hak untuk dikasih. Wa in jaa'a ala farasin, walaupun dia datang mengendarai kuda. Walaupun dia datang mengendarai kuda. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita husnuzon. Dia pakai kendaraan mewah, kemudian dia turun di rumah antum, dia keluarkan kotak dus. Assalamualaikum, sumbangannya Pak. Tuh, buka jendela. Kamu pakai mobil mewah itu? Ya, mobil saya minta sumbangan. Kasih saja. Dan bukan berarti setiap mengemis harus dikasih. Nah, kalau dia jelas mengemis meminta untuk perkara maksiat, nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Nah, dikasih penghalang di jalan, sumbangan untuk panjat pinang, boleh nggak? Panjat pinang boleh, nggak ada masalah, tapi subhan. Kemudian untuk mengadakan acara hiburan, nah itu jangan nyumbang, nggak boleh. Kita akan ngundang artis ibu kota, nggak boleh nyumbang. Kalau antum nyumbang dapat dosanya. Tapi ketika dia punya keperluan bukan untuk maksiat, walaupun datang dengan gaya tidak perlu gaya orang kaya, kata Nabi dia punya hak untuk dikasih. Lis-safil awal fadlun ala sufuf, bagi saf terdepan itu punya keunggulan atas saf-saf yang lain. Bagi saf terdepan itu punya keunggulan di atas saf-saf yang lain. Walil abdil mamlukis salih ajrani, bagi budak sahaya yang taat. Walil abdil mamluki, bagi budak sahaya yang dimiliki. Salih yang taat, 2 pahala. Apa maksud 2 pahala? 1 pahala karena dia mentaati majikannya, yang satu lagi pahala karena dia taat kepada Rabbnya. Walil ghazi ajruh, bagi orang yang berperang pahalanya. Bagi orang yang berperang pahalanya. Walil ja'il, dan bagi orang yang membiayai. Ajruhu wa ajrul ghazi, pahalanya orang membiayai dan pahala orang yang berperang. Dia tidak ikut berperang, dia mengeluarkan dana untuk orang berperang, dibelikannya kuda, dibelikan perlengkapan perang. Maka orang yang mengeluarkan dana untuk orang berperang, dia pahalanya 2. 1 pahala sedekah, yang 1 pahala perang. Inilah kira-kira berita gembira bagi mungkin sebahagian donatur yang memberikan bantuan secara khusus untuk seorang hafiz atau seorang alim. Dia tidak dapat, dia dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah, yang 1 pahala hafiz Quran. Bahkan dia bisa dapat 2 hafiz, 3 hafiz, 4 hafiz. Itu pahala ghazi. Perbandingannya demikian. Tapi kalau dia menghafal Quran, dia hanya pahala menghafal saja. Dia nggak ada pahala sedekah.
Tapi donaturnya dia dapat pahala sedekah dan dapat pahala seorang hafiz. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri. Orang yang menunjukkan jalan, dia dapat pahala kebaikan tersebut. Menunjukkan. Ada tukang ojek di atas itu, jadi ada yang daftar mana Darul Hijrah. Pak tu ke bawah tu. Nah, nukik ke bawah, belok kiri. Nah, itu yang nunjukin tu dapat pahala dia. Tinggal nunjuk saja. Pulang ke akhirat dapat dia pahala hafiz. Kaget dia. Al-Fatihah saya belum lurus kok dapat pahala hafiz. Ternyata dia menunjukkan jalan seorang wali santri yang anaknya sesat. Itu dal alal khair. Ini bukan dal, tapi dia mengeluarkan pembiayaan. Nah, seperti yang Nabi sabdakan di sini, orang yang berperang dapat pahala perang, tapi orang yang membiayai orang perang, ajruhu wa ajrul ghazi. Pahala dia yang menyumbang dan pahala dia yang berperang. Lil maidi ajrus syahidin. Bagi orang yang mabuk, pahala orang syahid. Lil maid, orang mabuk, orang muntah-muntah, itu pahala satu orang syahid. Walil ghariki, bagi orang yang tenggelam, ajru syahidaini, pahala dua orang mati syahid. Nah, hadis ini maksudnya khas, ditaksis oleh ulama. Bukan orang pulang kampung lalu dia mabuk karena enggak bisa naik mobil dapat pahala syahid, tidak. Kemudian orang kena banjir bandang atau pesawat jatuh, kapal tenggelam, lalu dia mati dalam kejadian tersebut dapat pahala dua mati syahid, tidak. Itu dapat satu syahid saja, syahid dunia. Tapi yang Nabi ceritakan di sini adalah orang yang berjuang lewat laut, orang yang berperang lewat laut. Maka kalau antum menjadi tentara angkatan laut dapat dua pahala. Angkatan darat itu cuma satu pahala. Nah, angkatan udara mungkin dapat dua pahala juga. Karena muntahnya angkatan laut itu sama dengan syahidnya angkatan darat. Muntahnya angkatan laut itu sama dengan syahidnya angkatan darat. Tapi syahidnya angkatan laut itu dua kali pahala syahid angkatan darat. Ada yang menjadi tentara? Nah, yang tinggi-tinggi ke bawah nggak boleh jadi tentara. Nah, tinggi ke atas baru boleh. Lil mar'ati sitrani, bagi wanita ada dua penutup. Satu kubur, yang kedua suami. Bagi wanita ada dua penutup, satu kubur, satu suami. Jadi untuk menutupi kekurangan wanita, satu meninggal dunia. Yang kedua adalah suaminya. Nah, kalau mau diambil hukum yang lebih jelas dari hadis ini, nah, kalau wanita kalau enggak mau bersuami mati saja. Nah, kenapa? Karena ketika dia tidak meninggal dan tidak bersuami, enggak ada penutupnya. Takut nanti dia tidak bisa menjaga diri dari dosa. Tapi kalau dia tidak bersuami meninggal, berarti aman. Kalau dia tidak meninggal bersuami, aman. Karena penutupnya dari menghalang dosa ada dua. Nah, suami dan kubur, yaitu kematian. Maka untuk anak wanita enggak perlu belajar nahwu saraf, belajar mantiq, ma'ani, balaghah, qiraah sab'ah, tafsir, hadis.
hafiz Quran. Kenapa enggak perlu? Nanti capek dia hasilkan semua ilmu yang ada, sementara tempat dia mendidik hanya anak usia dari 0 sampai 10. 0 sampai 10. Enggak perlu pakai Sahih Bukhari. Maka kurikulum wanita sama putra berbeda. Kurikulum wanita selesai Al-Quran, kemudian memahami hukum keluarga dan hukum ibadah, muamalah, muasyarah, selesai. Tahu dia bagaimana mendidik anak, mensucikan lantai, mensucikan pakaian, mensucikan makanan, tidak menyuruh anak kecil belanja beli garam ke kedai, tidak menyuruh anak kecil suruh beli minyak goreng ke kedai, tidak memberi jajan kepada anak-anak, tidak mempel lantai dengan kencing bayi sepanjang rumah. Nah, tahu saja hukum itu sudah selesai. Katakanlah tamat dari SD 12 tahun usianya. Masa pendidikan ideal bagi anak wanita 8 tahun saja. 12 tambah 8, 20. 21 tamat. Nah, tamat di pelaminan. Dilantik menjadi murabbiyah. Laki-laki enggak tamat. Masuk 12 tahun, tambah tahfiz 3 tahun, mentambah tafakur 15 tahun. Nah, kawin usia 35 tahun. Kenapa? Karena dia bergerak kemana-mana. Dia ruang lingkupnya bukanlah mentarbiyah aulad, tapi tarbiyah umat. Beda programnya. Ini putri dikasih program rijal. Disuruh ngafal nahwu saraf. Hafiz tidak selesai, nahwu saraf tidak tamat, kemudian punya anak, sama saja sama orang enggak belajar agama. Tidak pandai mensucikan pakaian, tidak pandai mensucikan masakan dan sebagainya. Paham? Apa yang terpaham? Lil muslim alal muslim sittun bil ma'ruf. Bagi seorang muslim terhadap muslim yang lain 6 perkara dengan cara baik. Hak sesama muslim itu 6. 1. Yusallimu alaihi idza laqiyahu. Memberi salam ia seseorang atasnya muslim apabila ia bertemu dengannya muslim. Itu hak pertama. Jadi seorang muslim terhadap kita, dia berhak terima salam dari kita. Kewajiban kita memberi salam. Cuman ada aturannya dalam agama. Orang berjalan memberi salam kepada orang duduk, orang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Itu aturannya. Rombongan yang kecil memberi salam ke rombongan yang banyak. Orang datang memberi salam kepada orang yang ditemui. Orang berdiri memberi salam kepada orang duduk. Orang mau pergi memberi salam kepada orang yang ditinggalkan. Yang kecil memberi salam kepada yang tua. Wa yujibuhu idza da'ahu. Dan menjawab ia seseorang, memenuhi ia seseorang akannya muslim idza da'ahu, apabila mengundang ia muslim akannya seseorang. Apabila mengundang ia muslim akannya seseorang. Jadi memenuhi undangan. Jadi kewajiban saudara muslim kita kepada kita adalah memenuhi undangannya apabila dia mengundang. Dan ini juga ada aturannya dalam syariat selama dalam undangan tersebut tidak ada maksiat.
Hukum fikih menjelaskan undangan yang fardu ain dikabulkan adalah walimatul urus. Undangan yang lain hukumnya sunnah. Walimatul urus wajib dipenuhi undangannya apabila di sana tidak ada maksiat. Tapi kalau kenduri walimahnya dengan organ tunggalnya, kita tidak wajib untuk datang. Kecuali kalau kedatangan kita akan menghentikan organ tunggal. Atau kalau antum datang langsung naik ke pentas kasih tausiah sampai maghrib. Nah, sehingga artisnya istirahat total. Itu boleh. Bahkan wajib karena termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, yusammituhu idza atosa. Mentasmit ia seseorang akannya muslim apabila dia bersin. Mentasmit seorang muslim apabila dia bersin. Ada juga kejelasan hukum dalam hadis yang lain apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia bersin diam-diam saja, enggak perlu ditasmit. Seperti yang kepada tafaku, ada salah satu ulama besar yang bernama Imam Tawus. Beliau bersedia menyewa perahu untuk menyeberangi sebuah sungai untuk mentasmit orang yang bersin yang kedengaran oleh dia di pinggir sungai itu. Dia berada di sebelah sini, orang bersin ada sebelah sana. Orang bersin itu selesai bersin katakan alhamdulillah. Dia sewa perahu untuk pergi sebelah situ demi mengucapkan yarhamukallah. Kemudian dia balik lagi dengan perahu itu. Kenapa enggak di seberang saja yarhamukallah gitu? Nah, tapi beliau menjaga sunnah tasmid. Nah, sekarang yang bersin di samping kita, kawan yang ada di samping kita, maka ketika dia ucapkan yarhamukallah, maaf, alhamdulillah, seyogyanya kita jawab yarhamukallah. Kecuali dalam sholat, hukumnya batal kalau dijawab. Yang ketiga, yang keempat, hak seorang muslim ya'uduhu idza marid. Menjenguk, membezuk ia seseorang akannya muslim apabila dia sedang sakit. Nah, dalam hal ini kita sudah wakilkan kepada tim kesehatan yang bertugas membezuk kawan-kawan yang sakit. Nah, didatangi, ditanya apa sakitnya, kemudian ditanya apakah dia biasa obat dokter atau obat herbal, atau dia termasuk wali yang enggak minum obat. Itu perlu dipastikan. Kalau kata dia, saya kalau sakit 3 hari itu belum minum obat, hari keempat baru saya berobat. Nah, ikut aturan dia. Kalau dia suka obat herbal, jangan belikan obat kimia. Kalau di rumah dia sering minum kimia, enggak cukup, enggak bisa disembuhkan yang kelapa muda. Nah, tanya sama pasiennya, tergantung dengan permintaan masing-masing. Itu dibezuk, itu adalah hak. Wa yatsba'ul janazah idza mat, dan mengiringi jenazahnya muslim apabila dia meninggal. Mengiringi jenazahnya muslim apabila dia meninggal dunia. Nanti insyaallah kalau antum meninggal masih di Padang ini, saya akan iringi jenazah antum. Tapi yang jauh-jauh meninggalnya. Nah, kalau meninggal di Madinah sana ya sudah, enggak perlu lagi diiringi. Banyak yang ngiringi nanti. Wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsi. Ini yang terpenting. Mencintai baginya muslim apa yang ia cintai bagi dirinya. Yuhibbu lahu, mencintai baginya muslim, ma yuhibbu li nafsi, sesuatu yang ia mencintai bagi dirinya. Pahami bahasa ini secara baik.
jangan menafsirkan kecintaan seseorang dengan bahasa kebencian. Jangan menafsirkan kebencian dianggap sebuah kecintaan. Ketika antum punya teman dan membiarkan antum di dalam sebuah kesalahan, itu bukan cinta. Itu namanya benci. Ketika masih ada teman memberikan nasihat dan teguran, itu bukan kebencian. Itu pengamalan yuhibbu li nafsi ma yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, sebagaimana antum pengen dengan sebuah keberhasilan, maka mesti juga memiliki usaha kawan juga dengan keberhasilan. Jangan dibiarkan. Dia tuh biarkanlah mengantuk sesuka dia. Enggak boleh. Tegur, jangan mengantuk. Nah, itu dia main-main belajar, enggak serius. Kalau kita biarkan kan dia saja untungnya. Itu bukan sayang namanya. Itu arti benci. Jadi harus, apalagi seorang guru, nah dia mesti memiliki sebuah usaha, sebuah usaha sebagaimana yang dia inginkan pada dirinya, itulah yang harus dia inginkan pada pelajarnya. Antum selesai khataman kubro, maka semua kawan-kawan yang ada di bawah kawasan antum, di bawah pengawalan antum berusaha semaksimal mungkin ini anak selesai dengan khataman kubronya. Itu namanya yuhibbu li nafsihi yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Maka antum yang masih ada dalam lingkungan belajar, kemudian mendapatkan perhatian dari guru yang di kelas yang telah ditentukan, jangan mengantuk. Baca Qur'annya, jangan bingung. Hafizan bingung, ngaji. Oh, ini guru nih susah sama dia nih. Berarti otak itu memang berkarat. Nah, seketika orang memberikan perhatian supaya antum berhasil, antum menganggapnya sebuah kesalahan atau sebuah kezoliman. Nah, di sini kebanyakan mereka sulit untuk menempuh jalan kehidupan. Harusnya kan keluar dari sebuah madrasah pendidikan agama, maka harusnya mulus kehidupannya ke depan. Tapi kenapa yang keluar daripada pendidikan pondok pesantren terhalang kehidupannya ke depan? Karena dia memusuhi orang yang menginginkan kebaikan dalam dirinya. Dia memusuhi orang yang menginginkan kebaikan dalam dirinya. Maka nasihat dari kawan, perhatian dari guru di kelas jangan dianggap sebuah kebencian. Itu adalah sebuah mahabbah. Berarti dia memiliki sifat ma yuhibbu lahu yuhibbu lakum. Dia pengen apa yang dia dapatkan juga antum dapatkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada murid beliau, saya lupa nama muridnya, kalau ilmu ini bisa sesuapkan ke kamu. Jadi memasukkan ilmu itu kepada murid, kalau bisa disuapin, itu disuapin saja. Buka mulutnya, masukkan ke dalam tu, tumpuk lagi. Nahu, truk masuk. Sa'araf masuk. Tafsir masuk. Goyang-goyang, udah jadi alim. Kata Imam Syafi'i, pengennya begitu kalau bisa.
Tapi nggak bisa, kata beliau. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau ada dia punya murid agak bandel dikit, namanya Ikrimah. Nah, sebelum belajar dikejar dulu, dah dapat baru dirantai. Nah, serantai baru ditalkinkan hadis Nabi. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Selesai talkinkan hadis Nabi, dibuka rantainya, dia main lagi. Nanti jam belajar dirantai lagi. Itu metode pendidikan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, kepada Ikrimah. Ada Ikrimah di sini. Nah, kalau ada begitu cara pendidikannya. Kalau nggak dibuat begitu, Ikrimah nggak berhasil dia. Nah, itu wujud daripada yang dikatakan Bahrul Ummah. Seorang sahabat yang memiliki ilmu yang dalam, bagaimana dia pengen Ikrimah ini memiliki apa yang dia miliki sampai dia rantai. Akhirnya Sayyidina Ikrimah itu termasuk daripada murid terkemuka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka semua aturan yang ada di sini itu adalah rantai. Nah, nggak boleh makan sembarangan, jajan sembarangan, nasi sisa sembarangan, pakaian digantung sembarangan, tidur sembarangan, sholat asal-asalan, raka kakinya masih terlipat waktu sujud, nggak boleh sembarangan. Nah, supaya mendapatkan matlamat yang sama, keluar dengan keilmuan yang sama, dengan mujahadah yang sama, dengan himmah yang sama, dengan penguasaan yang sama. Nah, sehingga ketika seseorang beberapa tahun ke depan bertemu dengan Habib Rizki di Padang, kemudian dia pergi ke Payakumbuh ketemu Rehan Shah, pergi lagi ke Mai sana ketemu Mupa, terus lagi ke Kapur 9 ketemu. Ini kenapa mirip-mirip gaya ceramah orangnya? Nah, gayanya sama, pakai sorban, zikir-zikir, tasbih-tasbihan, maulid-maulid, ngaji-ngaji, ngancam salafi. Kok sama begitu? Ternyata dia dalam manhaj yang sama. Nah ini, jangan sampai satu dengan keilmuannya, yang satu pulang jadi tukang ojek. Nah ini masalah itu. Yang satu dengan mimbarnya, yang satu jadi cleaning service. Nah, yang satu dengan keilmuannya, yang satu menjaga kafe. Ini masalah. Nah, kenapa dia jadi kafe, menjaga di kafe? Karena gurunya tidak memberikan perhatian maksimal. Jadi kedepannya memiliki, sehingga semua yang hadir itu mendapatkan posisi yang sama. Itu yang Nabi sabdakan di sini, yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai baginya, bagi muslimnya, bagi saudara muslimnya, apa yang dia cintai bagi dirinya. Hari ini orang jauh menerjemahkan kepada keduniaan. Sebetulnya ini bukan membahas keduniaan. Kalaulah materi ini materi keduniaan, pasti Sayyidina Abdurrahman bin Auf memberikan uang yang banyak kepada Ahlus Sufah di zaman itu. Tapi tetap Ahlus Sufah dan Ahlus Sufahnya. Berarti bukan duniawi masalahnya, tapi ukhrawi. Apakah ketika Sayyidina Abu Hurairah pingsan antara mimbar dan rumah Nabi, Sayyidina Abdurrahman waktu itu miskin? Sayyidina Utsman bin Affan miskin? Kaya. Ahlus Sufah yang makan hanya bergantung dengan hadiah Nabi waktu itu, sahabat Sayyidina Abdurrahman miskin? Tetap kaya. Lalu apa penafsiran ma yuhibbu li nafsi? Yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsi, yaitu ukhrawi. Nah, kehidupan akhirat.
Antum semangat ngaji. Mau kubroh nih, seminggu lagi. Kawan di samping ini deh. Nah, antum liatin saja. Biarlah angguk-angguk aja dia terus. Nah, itu berarti dia tidak punya sifat yuhibbullahu ma yuhibbu li nafsi. Pasalnya cuma dicolek dikit. Nah, bangun dia. Tutup lagi dia, colek lagi. Kalau enggak minta ikat telinganya, tinggal antum tarik-tarik aja. Antum bangun tahajud, masya Allah. Nih lihat kawan nih, jangan bangunin dia, biar enggak pulang nih bulan depan. Biar 4 kali dia biar enggak pulang. Itu enggak yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Masya Allah, cukup. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kecintaan mahabbah seperti itu, memikirkan yang lain, Allah akan memberikan kepadanya pemahaman lebih cepat dari yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.